Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat nggak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doanya dipimpin oleh Hafizah. Silakan. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, Ibu akan ngabesan kalian. Ada yang masuk yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Ibu abesan dulu ya, satu-satu. Ya. Trisna Ulandari, Hadir. Bazlina, Hadir. Nahdiatun Sulastri, Hadir. Dinda Rizky, Hadir. Siti Nur Laila, Hadir. Kurnia Pasa, Hadir. Hafizah Umami, Hadir. Mira Atil Hayati, Hadir. Siti Zohra, Hadir. Huswatun Hasanah, Husniawati, Hadir. Melani Agustin, Hadir. Sofiatul Azizah, Hadir. Tuti Herawati, Hadir. Herlina Mariana, Hadir. Melinda Rahmawati, Hadir. Desta Risna Dewi, Bunga Nadia Vegawati, Eva Eliza, dan yang terakhir Wingga Lestiana. Hadir. Nah, selesai absennya, mari sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Silakan duduk. Sebelum kita lanjut materi pembelajaran selanjutnya, ya, Ibu akan mengingatkan lagi materi minggu kemarin yang sudah saya sampaikan tentang makhluk hidup, ya, di lingkungannya. Ya, makhluk hidup di lingkungannya. Makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhannya. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Ciri, ya, yang pertama bernapas, bergerak, ya, mengolah makanan atau nutrisi, ya, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, ya, ya, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki beberapa komponen, ya. Makhluk hidup itu memiliki dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu yang bagaimana? Contohnya apa? Ya, individu, populasi, ya, komunitas, apalagi bios, ya. Terus kalau yang abiotik, sinar matahari, air, tanah. Nah, ini adalah kelompok-kelompok dari ya, abiotik dan biotik. Nah, ini pelajaran kita mengingat materi-materi minggu lalu. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, ya. Pertama, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik menjelaskan komponen lingkungan hidup, ya. Menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup, bagaimana mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum melanjutkan materi ini ada pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan ke kalian, ya. Ada pertanyaan, bagaimanakah kalian mengetahui, ya, bagaimana pendapat kalian apa itu makhluk hidup? Bagaimana pendapat kalian tentang makhluk hidup? Risna? Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri bernapas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, buka tanda perasaan, mengeluarkan zat sisa metabolisme dan beradaptasi. Nah, ada pendapat yang lain? Ya, silahkan. Makhluk hidup adalah salah satu dari kelompok utama dari organisme hidup. Terus, ada lagi yang menambahkan? Makhluk hidup itu apa? Ada lagi yang menambahkan? Ya. Nah, makhluk hidup itu adalah kumpulan dari manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan ciri-cirinya, termasuk dia ke dalam makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Sebelum mengevaluasi pembelajaran selanjutnya, ya, kita akan berdiskusi, ya. Ibu akan membagi kelompok kalian dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok itu masing-masing ada 5 kelompok, ya. Masing-masing ada 5 kelompok. Di dalam 5 kelompok itu ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan dibagi kelompoknya dan akan Ibu kasih lembar LKPD untuk menjawabnya masing-masing kelompok dan dipresentasikan dalam masing-masing kelompok. Silahkan. Ini dia mau jadi ikutin Habiza. Silakan. Sesuai kelompok aturannya masing-masing, ya.
Ibu akan memberikan LKPD, 2 lembar LKPD untuk dijawab masing-masing kelompok. Silakan. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2. Coba Ibu absen dulu ya. Sesuai dengan aturan kelompoknya ya. Sesuai dengan aturan kelompoknya. Kelompok 1 Trisna, 2 Bazlina, 3 Hadiatun, 4 Dinda dan Siti Nurlaila. Ini kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2 Kurnia Pasa, Hafizah Umami, Miraatil Hayati, Siti Zohrah dan Huswatun Hasanah. Yang kelompok 3 Husniawati, Melani Agustin, Sofiatul, Tuti dan Herlina. Kelompok 3 ya. Dan kelompok 4 Melinda, Desta, Bunga Nadia, Epaliza dan Mingga Lestiana. Nah, ini ada 4 kelompok. Di masing-masing kelompok itu ada 5 anggota. Nah, kalian Ibu kasih lembar soal LKPD, lembar soal LKPD ada 2 lembar. Kalian jawab, kalian diskusikan masing-masing kelompok. Nanti ada waktunya kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian jawab di lembar LKPD ini ya. Karena Ibu dalam satu kelompok itu 1 ya. Silakan mulai didiskusikan, dikerjakan. Harus ada kerjasama ya, diskusi itu harus ada kerjasama tim ya, bukan per individu, harus ada kerjasama tim. Silahkan dikerjakan. Mana yang kalian anggap sulit, mana yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ya. Silahkan, karena di dalam LKPD itu menyangkut materi apa yang sudah Ibu kasih materinya, apa yang sudah dikasih minggu lalu dan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan ya, makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, karena materi kita adalah makhluk hidup dan lingkungan. Silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan. Jangan satu orang yang kerja ya, harus ada kerjasama kelompok. Kalau diskusi itu harus ada kerjasama dalam berkelompok. Berdasarkan teori berdiri istilah tabel berikut ini dengan contoh yang tidak apa kita tulis nomor 1? Apa soalnya? Yang kemarin kotak-kotak itu. Kita lihat. Nanti kena tulis Mantanku. oh ya? Ya. Bernapas kan dia? Ekspresi. Emang boleh berdepan sih? Iya sih. Cuma makhluk hidup sih. Iya. Tumbuhan aja enggak. Nah, sebentar ya, sebelum kalian lanjut mengerjakannya, ada video yang Ibu tampilkan ya, supaya kalian lebih paham, dari materi LKPD yang Ibu kasih, soal LKPD yang Ibu kasih ya. Ada video yang Ibu tampilkan ya, coba diperhatikan ya.
lingkungan sekitarmu. Suhu teh nanti itu. Coba diperhatikan ya. Sebelum dikerjakan, diperhatikan dulu video yang ibu tampilkan, karena ini menyangkut materi yang ada di LKPD. Bentar ya. Silakan, jangan ada yang nulis dulu ya. Perhatikan videonya.
Nah, sudah dilihat kan videonya yang tadi? Itu ciri-ciri dari makhluk hidup yang dipaparkan dari video tersebut. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kalian mengisi LKPD atau menjawab LKPD itu, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Di sini ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, supaya lebih paham dan lebih jelas ya untuk mengisi LKPD-nya. Yang pertama, bernapas atau respirasi ya. Yang kedua, memerlukan makanan, nutrisi atau ya, memerlukan makanan atau nutrisi, asupan-asupan makanan yang ada di dalam tubuh kita itu harus ada, baik itu karbohidrat ya, baik itu protein, apalagi baik itu ya, itu memerlukan makanan atau nutrisi yang ada pada tubuh manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya. Bergerak maksudnya di sini adalah pergerakan ya. Pergerakan, misalnya kalian lari bisa mengeluarkan keringat ya, bisa capek kalian itu misalnya kalian bergerak ya, atau lari-lari pagi, lari-lari kecil, jalan-jalan, itu juga ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Nah, di sini kembali lagi, peka terhadap rangsangan ya. Peka terhadap rangsangan itu yang bagaimana? Peka terhadap rangsangan itu yang bagaimana? Yang peka terhadap rangsangan pada tumbuhan ya maupun manusia. Misalnya kalian bersentuhan, itu peka terhadap rangsangan ya. Terus apalagi? Tumbuhan, putri malu juga ya, itu termasuk dia peka terhadap rangsangan. Ini peka terhadap rangsangan. Di sini di ciri-ciri makhluk hidup itu juga ada beberapa hewan ya, ada beberapa klasifikasi hewan yang termasuk dia ke dalam makhluk hidup ya, yang sesuai dengan makanannya. Yang pertama, herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Ini klasifikasi hewan yang termasuk dia ke dalam makhluk hidup. Herbivora itu yang bagaimana? Ya, yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa ya? Contohnya sapi, apalagi? Kambing, apalagi? Ya, itu contoh dari herbivora. Karnivora, contohnya yang bagaimana? Karnivora? Harimau. Ya, karnivora, harimau, apalagi? Macan, Singa. Ya, dan omnivora yang terakhir, hewan pemakan segalanya. Contoh dari hewan pemakan segalanya, contohnya apa? Ayam. Ya, hewan pemakan segalanya, apalagi? Ya, itu hewan pemakan segalanya. Ini adalah klasifikasi tumbuhan ya, makhluk hidup ya, yang terdiri dari 3. Ingat, ada 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora daging, yang ketiga hewan pemakan segalanya atau yang disebut dengan omnivora. Itu termasuk dia ke dalam makhluk klasifikasi makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang maksudnya di sini bagaimana? Tumbuh dan berkembang Dari bayi. ya, tumbuh dan berkembang dari bayi, balita,
balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ya, dari tingkatannya itu berbeda-beda. Ya, tumbuh dan berkembang itu tingkatannya berbeda-beda. Yang keenam, berkembang biak atau melahirkan. Ada 3 di sini ya. Yang pertama ovipar. Ya, ovipar itu bertelur. Contohnya apa yang bertelur? Ayam, bebek, ular. Ya, itu berkembang biak ya, burung ovipar ya. Ini berkembang biak ada 3 bagian ya. Pertama ovipar, vivipar, dan ovovipar ya. Bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak. Masing-masing itu memiliki contoh. Yang ovipar bertelur, contohnya ayam. Yang kedua, apa lagi? Vivipar, contohnya apa? Sapi beranak ya. Terus kambing, ovipar, contohnya apa? Beranak dan bertelur apa? Ya, itu contoh-contoh berbeda ya. Ovipar, vivipar ya. Itu contoh dari berkembang biak. Mengeluarkan zat-zat sisa itu dari ginjal, paru-paru, jantung, kulit. Ya, itu mengeluarkan zat-zat sisa makanan atau metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, maupun tubuh hewan, ya, mengeluarkan zat-zat sisa. Ya, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh manusia maupun tubuh hewan ya. Itu ada paru-paru, ada ginjal, ya, ada jantung, kulit, ya. Itu beradaptasi. Nah, ini yang beradaptasi di sini adalah burung beradaptasi dengan apa? Yang tadi kalian lihat di video itu. Ya, burung beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar burung tersebut. Beruang kutub beradaptasi dengan apa? Suhu dingin yang ada di lingkungannya tersebut. Nah, ini perbedaan dari atau contoh-contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada juga Ibu akan tampilkan ya. Ada gambar sistem ekskresi ya, sistem ekskresi pada manusia. Coba diperhatikan dulu sebelum kalian jawab LKPD ya. Nah, di sini kalian lihat di layar ya. Lihat di layar ada ekskresi mengeluarkan zat sisa makhluk hidup ya, merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini ada beberapa ya. Gambar ini ya mempunyai bagian-bagian yang mengeluarkan zat-zat sisa pada makhluk hidup ya, pada makhluk hidup. Misalnya kalian setelah berolahraga. Nah, ini contoh gambar ya, contoh gambar yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kalian. Ini contoh gambarnya. Kalian berolahraga pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, kalian apalagi sekarang cuacanya sangat panas, pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, pasti akan mengeluarkan keringat. Kalau cuacanya dingin, ya pasti kita sering kedinginan dan sering buang air kecil ya, bukan buang air besar ya, buang air kecil. Sering-sering kita buang air kecil kalau cuacanya lembab atau dingin. Nah, ini adalah klasifikasi ya, gambar ini adalah klasifikasi anggota tubuh kita tergantung dari cuaca. Ya, dari cuaca yang ada di dalam tubuh kita itu akan berpengaruh. Kalian olahraga pasti akan mengeluarkan keringat. Itu tandanya sehat. Ya. Apalagi sekarang musim panas, pasti akan mengeluarkan keringat. Ini mengeluarkan keringat. Terasa panas. Nah, apalagi kan sekarang terasa panas sekali ya. Panas pasti kita akan membutuhkan kipas angin, membutuhkan AC karena cuacanya yang ekstrim ya, akan berpengaruh di dalam anggota tubuh kita. Karena ini gambar ini adalah contoh dari dalam anggota tubuh kita yang berpengaruh langsung ya. Terus sebaliknya, saat udara dingin kamu lebih sering buang air kecil
udara dingin. Kalau musim hujan, ya sering kita buang air kecil. Selanjutnya, mengeluarkan urin seperti ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ini adalah contoh kecil dari anggota tubuh dalam anggota tubuh kita. Dan selanjutnya, sebelum kalian menjawab ya, Ibu akan jelaskan sebentar dulu ini supaya lebih paham dari LKPD-nya. Selanjutnya ada beberapa materi ya, materi tambahan yang Ibu jelaskan di sini. Di sini ada, nah yang tadi kan komponen-komponen makhluk hidup ada biotik dan abiotik ya. Di sana ada beberapa, misalnya kalau abiotik itu apa? Contohnya ya, sinar matahari, air, tanah, udara ya. Kalau biotik contohnya apa? Ya, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer ya. Nah, di dalam bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ya, ada beberapa interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya di sini. Ya, ada 4 macam interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, hubungan netral. Maksudnya hubungan netral itu yang bagaimana? Hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Yang apa? Apa? Ayo jawab. Yang apa? Hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya adalah contohnya, misalnya hubungan antara sapi dan kambing. Dia memiliki tempat kandang yang sama, ya, dengan sama. Nah, ini contohnya. Terus kambing yang dipelihara manusia dalam satu ekosistem, ya, yaitu kandang di seluruh kandang yang ada di peternakan. Selanjutnya hubungan simbiosis, ya. Hubungan simbiosis itu yang bagaimana? Hubungan imbal balik Yang saling ya, hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya hubungan menjadi apa? 3 macam. 3 macam yaitu Ya, yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensialisme. Nah, ini adalah hubungan timbal balik hubungan simbiosis. Ada 3 macam, yaitu hubungan mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Selanjutnya hubungan kompetisi. Yang bagaimana hubungan kompetisi itu? saling bersaing. Yang saling bersaing atau bersaing secara sehat, ya, antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya hubungan predasi. Yang bagaimana hubungan predasi itu? Interaksi antara makhluk hidup dan Ya, makhluk hidup. ya, tergambar dalam hubungan predasi itu adalah yang saling memangsa antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya ular memakan burung, ya, atau ular sendiri akan saling memangsa dengan harimau atau serigala. Itu yang dimaksud dengan hubungan predasi. Sudah paham apa yang ditampilkan sama Bu Guru, apa yang sudah dijelaskan? Sudah. Kalau sudah paham, silahkan langsung dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Dan biotik yang tadi itu Ciri-ciri dari makhluk hidup di sana di LKPD lembar kegiatan kedua kalian ya, komponen biotik dan abiotik ya. Apa biotik? Individu. Silahkan kalau belum paham ya, silahkan ditanyakan. Silakan ditanyakan sama Bu Guru ya. Harus ada kerjasama antar kelompok, jangan satu orang saja yang mengerjakan. Harus ada kerjasama karena nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Semua akan maju, baik itu kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. tanah juga
Air kan juga. Ya. 5. Suhu. Cahaya udah. Matahari. Enggak, udah. Air, tanah. Komponen biotik belum. Lihat. Komponen biotik. Individu populasi komunitas. Sama Ya. Apa? desa Iya. Ini kan contoh misalnya kemudian istilah tabel berganti komponen biotik itu apa saja ya? Kan tadi sudah dijelaskan komponen abiotik, sekarang yang komponen biotik. Terus yang berdasarkan sudah dijawab pertanyaan sebutkan dengan komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Maksudnya tingkat organisasinya itu adalah tingkat hewan. Ya, yang bagaimana yang biotik, bagaimana yang abiotik. Sebutkan dan jelaskan komponen biotik berdasarkan peranannya masing-masing. Ya, misalnya sinar matahari, komponen peranannya apa, suhu apa, air apa, udara apa, tanah apa, itu harus memiliki peranannya masing-masing. Sebutkan dan jelaskan apa yang termasuk komponen abiotik. Sudah. Siapa lagi yang bertanya? Ada yang belum paham? Sebutkan dan jelaskan komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. ya. Coba lihat. Sebut aja sama berdasarkan tingkat organisasinya ya. Ya. Presiden termasuk makanan, makanan bisa. Oke, ya. Manusia. Lihat ini simbiosis. Ingat ya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan apa yang sudah dijawab di LKPD-nya. Mana ini? Lihat itu. Mana coba? Menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup bernapas, Ya benar tadi menghirup udara bergerak kan berjalan berlari. Ya, beberapa itu ini ada kan Apa udara melari? balita, Bantu anak-anak berkembang bermain sama badan. dewasa. Anak-anak dulu ke balita. Bagi balita, anak-anak, Remaja. dewasa. Ekspresi mengeluarkan keringat pada saat bagaimana, misalnya kalau cuaca panas, kalau selesai olahraga, kalau cuaca dingin bagaimana itu ya. Adaptasi perkembangan Tumbuh dan depan. berkembang. Nah, yang adaptasi ini kayak yang tadi Ibu sebutkan, misalnya apa namanya, burung ya, burung itu bagaimana? Makanya Iya, itu adaptasinya. Terus apalagi beruang, beruang tinggal di daerah yang kutub ya. kayak kita menghirup itu. Bernapas sudah. Iya, bernapas. Ingat, Udah dari kan. dari hasil video yang tadi ya, dari hasil video yang tadi itu ada jawabannya Sesuaikan diri dengan ya. sebenarnya. Kalian jawab yang di LKPD itu, makanya Ibu suruh memperhatikan semuanya Si bunglon. ya, video yang tadi. Menyesuaikan diri dan dengan warnanya ya. Burung juga kan dia menyesuaikan pakai paruhnya Menyesuaikan Iya, kayak paruh dengan paruhnya. sama makanannya. menyesuaikan paruhnya dengan makanannya. Iya. Terus Burung iya burung menyesuaikan paruh dengan makanannya. Silakan. burung Menyesuaikan dengan paruhnya. iya menyesuaikan menyesuaikan makanannya dengan paruhnya. makanan Menyesuaikan makanannya dengan paruhnya. Makanan dengan Paruhnya. paruhnya. Dah, Ngomong tulisan. satu kali pakai nih ya. Ya udah. Edition aja. Oke. Kemudian di sekitarmu kemudian isilah tabel berikut. Makhluk hidup Komponen biotik sebagai lalat unit terkecil kehidupan makhluk hidup pada konsumen setiap proses autotrof dengan seperti produsen. metabolisme, reproduksi, Benar dah itu yang autotrof itu kan sebagai produsen. Terus kalau heterotrof itu konsumen, konsumen heterotrof itu. Ya, Terus kalau pengurai, pengurai nggak ada cuma pengurai aja. anu contohnya jamur tuh kan sama bakteri kayaknya. Apa itu? Cuma disuruh sebut dan jelaskan bukan Iya disebutkan. sih. Ini kan pengurai ya, ada pengurai bukan dalam tanah. Kayak cacing. Apa namanya itu juga? Yang dalam tanah itu. Gayas. Pernah. Apa namanya? Yang mana? Apa?
Apa itu? Jangkrik. Masa ada pengurus juga? Di dalam dia juga. Pengurus kita jangkrik. Cacing. Iya udah cacing aja. Selain Bakteri. cacing. Yo kan bakteri bener. Bakteri ini Kan dia. bakteri. Ulet. Iya kan? Iya kan? Biotik. Makanan yang kayak apa mati-mati. itu, Be? Biotik ya. Semut. Apa? Gimana maksudnya? Yang mana? Pokoknya kan berdasarkan tingkat organisasinya, misalnya Representasi aja, individu itu yang apa, populasi apa, komunitas apa, ekosistem apa, biosfer apa. Kalau misalnya biotik, kalau abiotik sinar matahari itu apa, suhu itu apa, air itu apa, udara itu apa, tanah itu apa. Makan juga. Iya. Terus saya ambil kan niat dulu. Ya terus kami dari kelompok Apalagi yang mau ditanyakan? kelompok kami yang akan dibacakan oleh Krisna. Nggak usah malu-malu bertanya ya. Nazlin dulu. Karena nanti kalian masing-masing kelompok itu harus siap untuk mempresentasikan Siapa materi? Olik tiga. apa yang sudah dibuat. Membaca kita bilang materi sih, kayaknya kita Materi aja. Materi aja. Individu itu adalah satu orang. Iya. Orang. Oke. Materi tiga. Iya. Tiga. Satu tunggal ya. Biotik, abiotik. Materi 3. Kalau abiotik itu apa? Contohnya apa? Abiotik Bagus sih. suhu udara, ya. Ya kalau biotik Bagus ya. individu, populasi, individu, komunitas, ekosistem dan biosfer. Yang mana? Yang tadi tuh, yang misalnya individu serangga gitu. Biar nggak usah lah. Ini biar tidak ada. Ini apa yang ditanyakan yang ini? Hah? Ini enggak ada. Apa? Ini Suka sih lihat orang yang kayak gitu. Bisa kalau saya tuh nggak enak rasanya. Senang aja. Nah, kalau komponen biotik ini bukan Pak Guru. Oh, nah itu terus biosfer ya. jelaskan komponen Iya. komponen Kumpulan organisme itu adalah kumpulan, misalnya kumpulan abiotik itu apa, kumpulan biotik itu apa. Itu yang dimaksud dengan organisasi adalah kumpulan. produsen otonom Ya, populasi, komunitas, apa, individu, apa, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, ya. Komponen produsen adalah komponen lingkungan yang terdiri dari ini ini jawaban yang mana ini? pengurai polutan dalam tanah. Yang mana yang ini? Sebut. Ini biotik. Komponen biotik. Ntar dulu. Jadi dari sama hidup pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis itu, misalnya golongan manusia. Oh iya, dah ini. Iya. Ini udah itu. Sudah pakai. Sudah pakai. Udah. Gini. Ada yang mempresentasikan di depan? Ayo. Udah Bu. Ayo. Sebelum kita mempresentasikan, kita ice breaking dulu ya. Ya. Kita ice breaking dulu, siap. Ayo yang gak usah ngantuk, seger matanya ya. Kita ice breaking ya. Kalau bisa berdiri ya supaya ndak ngantuk, supaya kelihatan seger ya. Kita ice breaking dulu ya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Jangan loyo. Sudah siap? Siap. Sehat, sehat, sehat. Nah, kita ice breaking dulu. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Siang. Sore. Malam. Siang. Malam. Sore. Pagi, siang, sore, malam.
Lagi sekali. Pagi, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Ya, sudah. Sip. Silakan. Ayo, Kelompok berapa yang sudah siap? kelompok 1. Kelompok 1. Panjang-panjang juga enggak apa-apa. Nah, sana. Depan. Nah. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Lestari sebagai moderator. Saya Bazlina Mayalin sebagai pemateri 1. Saya Trisna Jeniarti Ningsih sebagai pemateri 2. Saya Hadiatun Sulastri pemateri 3. Dan saya Siti Nurlaila Salsabila sebagai pemateri 4. Contoh makhluk hidup dan tidak hidup. Ular bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Sapi bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Batu tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Meja tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Yang merupakan makhluk hidup, ular dan sapi, dan yang merupakan makhluk tak hidup adalah meja dan kursi. Carilah contoh aktivitas makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Bernafas, contohnya menghirup udara. Bergerak, berjalan dan berlari. Makan nasi. Tumbuh dan berkembang, dari bayi ke balita, dari balita ke anak-anak, anak-anak ke remaja, dan remaja ke dewasa. Ekskresi, contohnya mengeluarkan keringat, buang air kecil, buang air besar. Berkembang biak, ayam bertelur, sapi beranak, ular bertelur dan beranak. Adaptasi, contohnya bunglon menyesuaikan diri dengan warnanya. Komponen biotik adalah manusia, lalat, cicak, burung, tikus, kucing, anjing, kuda. Komponen abiotik: meja, batu, kursi, buku, udara, tanah, pulpen, cahaya. Sebut dan jelaskan komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Tingkat organisasinya yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sebut dan jelaskan komponen biotik berdasarkan peranannya, yaitu produsen atau autotrof sebagai penghasil makanan, konsumen sebagai heterotrof sebagai pemakan produsen, dan pengurai berperan sebagai pengurai polutan dalam tanah. Sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk komponen abiotik, yaitu sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Maksimal berapa pertanyaan? 2 2. pertanyaan. Silakan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Sebutkan contoh hewan yang berkembang biak. Ular dan sapi. Komponen abiotik diantaranya yaitu sinar matahari dan suhu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Kurnia Pasa sebagai moderator. Saya Hafizah Mami sebagai pemateri 1. Saya Uswatun Hasanah sebagai pemateri 2. Saya Mira Atil sebagai pemateri 3. Saya Siti Zahra sebagai pemateri 4. Materi 1 akan dibacakan oleh Hafizah. Contoh makhluk hidup dan tidak hidup. Kucing bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Sapi bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Ular bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Buku tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Batu tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi dan tidak adaptasi. Meja tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Kelinci bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Ikan bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Yang manakah merupakan makhluk hidup? Kucing, sapi, ular, kelinci, ikan. Materi 2 akan dibacakan oleh Uswa. Yang manakah yang merupakan makhluk tak hidup? Buku, batu, meja. Buku, batu, dan meja. Materi 3 akan dibacakan oleh Mira Atul. Yang ini ekosistem. Kan dan jelaskan komponen biotik. Sebutkan yang ini, baca terus baca semuanya. Sebutkan dan jelaskan komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Ini baca. Ini sampai sini. Individu juga baca terus. Individu yaitu sebuah satuan kecil dari organisme. Populasi kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografi dan waktu yang sama. Ekosistem yaitu tataan kesatuan. Komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Biosfer yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan. Contoh komponen biotik: 1. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Contoh komponen abiotik: sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Adakah yang mau bertanya? Kita buka 2 lowongan pertanyaan. Melinda. Itu dulu. Sebutkan 2 contoh makhluk tak hidup. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh makhluk tak hidup: batu, meja, kursi. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi, dan adaptasi.
Baiklah, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup dan komponen makhluk hidup. Saya Melanie Agustin sebagai moderator. Saya Sofiatul Aziza sebagai pemateri 1. Saya Herlina Mariana sebagai pemateri 2. Saya Usniwati sebagai materi ketiga. Materi nomor 1 akan dibacakan oleh Sofiatul Aziza. Buaya bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Cicak bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, adaptasi. Buku tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Pensil tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, tidak adaptasi. Yang manakah merupakan makhluk hidup? Buaya, cicak, biawak, ular. Yang manakah merupakan makhluk hidup? Makhluk tidak hidup? Buku, pensil, meja, kursi. Materi kedua akan dibacakan oleh Herlina. Contoh aktivitas makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, menghirup udara, bergerak, berlari, makan nasi, tumbuh dan berkembang mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, berkembang biak, beranak atau bertelur, ekskresi, mengeluarkan keringat saat berolahraga, adaptasi, burung terbang dengan sayap, ikan berenang dengan sirip. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Husniwati. Ada beberapa komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik: individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Komponen abiotik: suhu, udara, cahaya matahari, tanah, air. Materi yang keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebut dan jelaskan komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya. Individu yang melakukan sesuatu secara tunggal, populasi perkumpulan individu. Sebut dan jelaskan komponen biotik berdasarkan perannya. Produsen yaitu komponen biotik yang bergantung pada konsumen. Konsumen yaitu komponen biotik yang bergantung pada produsen. Sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk komponen abiotik. Suhu, udara, cahaya matahari, tanah, dan air. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, satu-satu dong. Apa? Terus. Sebutkan contoh komponen abiotik. Ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, dan beradaptasi. Contoh komponen abiotik. Contoh komponen abiotik. Suhu, udara, cahaya matahari, tanah, air. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apus. Selanjutnya kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Bunga Nadia Pegawati sebagai moderator. Saya Melinda Rahmawati sebagai pemateri 1. Saya Wingga Lestina sebagai pemateri 2. Saya Dastarisna Dewi jadi pemateri 3. Saya Eva Eliza sebagai pemateri 4. Soal pertama yang akan dibacakan oleh Wingga Lestiana. Contoh makhluk hidup dan tidak. Cicak bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, dan adaptasi. Burung bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, dan beradaptasi. Batu tidak bernapas, tidak bergerak, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak ekskresi, dan tidak beradaptasi. Sapi bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi, dan beradaptasi. Soal kedua yang akan dibacakan oleh Melinda Rahmawati. Yang manakah merupakan makhluk hidup? Cicak, burung, ayam, sapi, ular. Yang manakah merupakan makhluk tak hidup? Batu, kayu, buku. Soal ketiga yang akan dibacakan oleh Desta Risna Dewi. Komponen biotik yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Soal keempat yang akan dibacakan oleh Eva Eliza. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik berdasarkan perannya adalah komponen hidup dalam suatu ekosistem. Komponen biotik berdasarkan perannya dibagi menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomponen. Secara komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organi yang menjadi embedium dan substrat untuk menunjang keberlangsungan kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya, matahari, tanah, topografi, dan iklim. Itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Hanya 2 pertanyaan. Sebutkan 1 contoh beradaptasi. Sebut dan jelaskan apa saja termasuk komponen abiotik. Yang beradaptasi itu cicak, burung, ayam. Contoh komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi teman-temannya yang kelompok 1, 2, 3, dan 4, apa yang kalian tangkap ya? Apa yang kalian tangkap dari hasil diskusi yang tadi, diskusi teman-temannya? Apa yang kalian tangkap? Silakan.
Makhluk hidup tersusun atas sel sebagai unit terkecil kehidupan. Makhluk hidup meliputi proses-proses penting seperti metabolisme, reproduksi, dan beradaptasi. Siapa lagi? Yang kedua. Ayo. Tanggapi hasil diskusi teman kalian yang tadi ya. Ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan Trisna. sebagai tempat hidupnya. Terus Komponen abiotik, sinar matahari, suhu, air, udara, tanah. ya, terus siapa lagi? Hai, jangan malu-malu. Ini kita di sini belajar ya. Siapa lagi? Apa? Komponen biologik, individu, populasi, komunitas, ekosistem, Biosfer. Terus ciri-ciri dari makhluk hidup. Silakan. Bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi dan beradaptasi. Nah, terus yang klasifikasi hewan ada 3 hewan ya, ada 3 hewan, ada 3 klasifikasi hewan. Yang pertama apa? Herbivora, karnivora, omnivora ya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini kesimpulannya ya. Nah, dari kesimpulan ya, dari kesimpulan materi yang dari awal Ibu sampaikan ya, yang dari awal Ibu sampaikan tadi, materinya ada yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan dari awal, misalnya ciri-ciri dari makhluk hidup ya, apa itu hewan yang berkembang biak ya, contohnya apa, terus klasifikasi makhluk hidup. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan, maju ke depan. Trisna, ayo menyimpulkan isi dari materi yang dari awal sampai yang tadi kita diskusikan ya. Nanti Ibu tambahkan materi selanjutnya ya. Mungkin ada kekurangan dari Isna ya. Silakan kalian menyimpulkan hasil diskusi atau hasil pelajaran kita hari ini. Kesimpulan atau klarifikasi dari makhluk hidup adalah makhluk hidup tersusun dari atas sel sebagai unit terkecil kehidupan. Makhluk hidup meliputi proses-proses penting seperti metabolisme, reproduksi, dan adaptasi. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri seperti bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, bernapas, mengeluarkan zat sistem metabolisme, dan beradaptasi. Makhluk hidup juga hidup dalam ekosistem dibagi menjadi 2, komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik itu termasuk individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan komponen abiotik seperti suhu, sinar matahari, air, udara, dan tanah. Sekian. Nah, tadi disimpulkan oleh temannya materi dari pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu, kita kasih aplaus. Kita kasih aplaus ya. Terima kasih banyak. Dan untuk tugas selanjutnya ya, tugas selanjutnya nanti ya, yang tadi tugas selanjutnya nanti Ibu akan kasih ya lembaran. Sebelum Ibu kasih tugas, Ibu akan menyempurnakan materi yang disampaikan oleh Trisna tadi ya. Yang kesimpulan dari Trisna tadi ya, Ibu akan memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan oleh Trisna ya. Di sana ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, ya, membutuhkan makanan, terus nutrisi, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, ya, beradaptasi. Dan di sana ada klasifikasi tumbuhan, ya, ada klasifikasi hewan dan tumbuhan. Yang pertama, karnivora, herbivora, omnivora.
ya. Herbivora hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan ya. Terus omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Nah, di sana ada juga ya yang belum disebutkan oleh Trisna ya, yang tadi ada simbiosis dan mutualisme ya. Di sana ada beberapa yang antar komponen makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain ya, hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Di sana ada beberapa ya. Yang pertama hubungan netral ya. Hubungan netral itu antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, misalnya kambing atau sapi. Terus yang kedua apa? Yang kedua simbiosis ya. Simbiosis itu adalah yang bagaimana? Simbiosis itu adalah interaksi antara makhluk hidup ya satu dengan yang lainnya, dan simbiosis itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensialisme. Nah, di sini ada 3 bagian simbiosis ya. Selanjutnya apa? Yang ketiga pedrasi. Ya, apa itu pedrasi? Ya, predasi itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Terus yang terakhir adalah apa? Kompetisi ya. Kompetisi adalah bersaing ya. Kompetisi itu adalah bersaing antara hewan, manusia dan yang lainnya ya. Dia bersaing dalam misalnya kalau hewan misalnya dalam merebutkan makanan ya. Kalau manusia misalnya bersaing dalam kompetisi sehat, misalnya kalau ada kompetisi atau perlombaan atau apa itu ya, itu bersaing dengan sehat. Nah, ini adalah umpan balik dari materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir ya. Dan selanjutnya karena sudah Ibu kasih materi tambahan lagi tadi, Ibu akan membagikan ya, Ibu akan membagikan soal yang harus ya refleksi ya. Ibu akan membagikan soal refleksi ya, dan akan dikerjakan ya di rumah ya, akan dikerjakan di rumah bagi per individu atau satu orang. Soal refleksi ya, refleksi berindividu dikerjakan, dan minggu depan akan kita bahas ya di sana ya. Coba kalian perhatikan soal refleksinya ya. Ya, soal refleksinya di sini yang pertama, bagaimana pendapat kalian ya? Bagaimana pendapat kalian mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Alasannya kenapa menyenangkan? Salah satu, ayo angkat tangan. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Pembelajaran hari ini. Alasannya kenapa? Karena mempelajari lingkungan hidup dan makhluk hidup. Ya, terus yang lainnya? Apa lagi? Ayo. Apa menyenangkan? Apa lagi? Ayo. Ya. Kita menjadi lebih paham karena kan pakai LCD itu. Iya. Ya. Selanjutnya, apakah kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini? Iya. Ya, paham ya. Terus selanjutnya, apa saran? Ibu tunjuk satu saja ya. Apa saran kalian supaya pembelajaran berikutnya telah baik dari hari ini? Silakan. Sarannya apa? Karena cuacanya panas jadi disarankan menjadi kipas. Ya, terus apa lagi disarankan untuk pembelajaran hari ini karena cuacanya panas? Ruangannya apa? Apa?
Ruangannya apa? Ya, terus dipasih. Ya, selanjutnya ada nanti soal yang kalian kerjakan di rumah, ya. Yang kalian kerjakan di rumah soal, coba diperhatikan soal yang kalian kerjakan yang sudah Ibu tadi bilang di awal, ya. Ada soal yang kalian kerjakan sudah Ibu bagikan juga, ya. Itu kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan dan kita akan membahasnya, ya. Di masing-masing individu, bukan kelompok, itu per individu, ya. Dan ada tambahan soal juga, ya. Ini ada tambahan soalnya, silakan kalian perhatikan. Ada tambahan soal, silakan kalian perhatikan. Nah, tambahan soalnya di sini kalian perhatikan, mengamati lingkungan, ya. Bila perlu dicatat di bawah lembar yang tadi Ibu kasih, ya. Mengamati lingkungan. Nah, yang tampil di LCD itu, ya. Kalian lihat kan? Ya, kalian lihat di sana. Mengamati lingkungan yang di sekitar rumah mereka masing-masing atau rumah kalian masing-masing, ya, bukan rumah orang, rumah kalian masing-masing. Kemudian menentukan yang mana merupakan komponen abiotik dan komponen biotik. Ini ada keterkaitannya dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, ya. Kalian mengamati di lingkungan rumah kalian mana di rumah kalian masing-masing mana komponen-komponen yang termasuk komponen abiotik dan komponen biotik. Itu dikerjakan per individu, ya. Dikerjakan per individu dan dikumpulkan minggu depan. Silakan. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah, ya, kalau ini kalian kerjakan di rumahnya, ya, dicatat, ya, dicatat itu, dicatat ya, kalian catat, kalian catat, jangan sampai lupa. Ya, dicatat, jangan sampai lupa. Tugasnya per individu, silakan dicatat, ya, jangan sampai lupa, kalian catat. Dan lembaran yang tadi Ibu kasih juga itu juga dikerjakan, ya. Dan ini dicatat, mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian, bukan rumah orang, rumah kalian, ya. Dan mengamati yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik dan komponen biotik, ya, silakan dicatat. Silakan, kalau sudah selesai dirapikan kursinya seperti semula. Rapikan kursi seperti semula, karena akan kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, silakan rapikan kursi. Setelah rapi, ya, duduk yang manis dan kita berdoa. Ya, rapikan kursi, duduk yang manis, semanis pertama kali kalian masuk tadi, ya. Ayo semangat belajar. Silakan duduk yang manis, rapikan kursinya seperti semula yang tadi, ya. Silakan rapikan kursi. Setelah itu kita berdoa. Ya, rapikan kursi. Baju di tasnya
buku ya, bukunya dimasukkan ya, bukunya dimasukkan di dalam tas. Semuanya buku dimasukkan di dalam tas ya. Pokoknya dimasukkan di dalam tas. Bukunya dimasukkan di dalam tas. Sampah dipungut. Sampah yang ada di meja, di kolong meja, silakan. Sampah di kolong meja, ya. Yang ada di meja, di kolong meja, silakan dipungut ya sampah-sampahnya. Ya, setelah itu buang ya, buang di luar, buang di luar sampahnya, buang di luar, jangan ada yang berserakan. Buang di luar sampahnya, silakan buang di luar sampahnya, silakan buang. Kalau selesai dibuang silakan masuk ke kelas, langsung masuk ke kelas dan kita berdoa. Ayo masuk kelas dan cepat masuk kelas, kita berdoa. Kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan senyuman. Ya, dengan senyuman supaya ilmu yang didapatkan berkah. Ayo silakan duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Iya, Ibu.